Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak berita akhirnya yang lagi-lagi membuat citra gue jatuh karena ulah klien gue sendiri. Ya, hari ini gue pengen jelaskan terkait dengan yang katanya gue dicabut kuasanya oleh Endang Surahman, mantan gitaris Tinky. Jadi begini ceritanya. Jadi gue juga harus ada pembelaan ya, karena selama ini gue kayaknya nggak bisa juga ngalah terus dengan pola-pola yang kayak begini gitu, pola-pola gembel kayak begini gue nggak mau, cara-cara kegembelan kayak begini gue nggak mau ya. Jadi gue perlu jelasin juga, artinya di sini Endang Surahman dia menghubungi gue minta tolong, dia minta advice hukum karena dia bersama organisasi sebelumnya yang namanya aksi atau apalah gitu, katanya kurang ditanggapi oleh beliau, kurang direspon lah, entah kenapa gitu kan. Karena beliau dicurhat beberapa kali, akhirnya dia layangkan somasi sendiri secara pribadi. Nah, dia telepon gue melalui sahabat gue juga ya, vokalis juga, kawan band gue. Kita bicara conference bertiga, gue kasih advice hukum, lalu dia setuju dan akhirnya dia mencoba untuk bertanya kepada keluarganya, istrinya dan keluarganya, untuk memilih apakah langkah hukum ke depan ini mau memakai gue atau mau memakai LBH aksi ya. Akhirnya dia menelepon gue lagi bla 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 beberapa kali, lalu dia mengatakan bahwa dia akhirnya siap menjadi klien gue. Lalu gue buat surat kuasa, dikirim KTP, gue buat surat kuasa, akhirnya surat kuasa jadi. Nah, lalu kita bergerak. Namun kita perjanjian untuk memberikan tanda tangan di satu kafe di Jakarta Selatan. Akhirnya gue booking tuh kafe, ya, kafe live musik di mall apa namanya? Mall Fatmawati ya, di Mall Fatmawati kita ketemu di situ. Ketemu penertangan kafe, lalu konferensi pers. Lalu kita makan di luar di Pecel Lele. Setelah dari kafe itu kita makan lagi di luar Pecel Lele ya. Kita ngobrol intens. Nah, akhirnya dia berikutnya dia bercerita bahwa dia sedang kesulitan tidak bisa bayar rumah. Dan dia juga kesulitan untuk bertemu gue ya. Kalau dia mau kemana-mana dia harus bayar Grab. Akhirnya gue tawarin, ya kalau gitu kita begini aja, daripada lo selawar sambil nangani kasus, lo jadi gitaris gue di Vertical Blue. Dan gue kasih fasilitas lo, mobil, rumah gue kasih, motor, rumah gue kasih, nanti ke depan mungkin mobil. Sekarang yang ada rumah dulu, ya kalau memang lo kesulitan untuk kontrak. Lalu dia minta Sherlock rumah gue, beberapa rumah gue dilihat sama dia, yang mana yang cocok di Jakarta, di Tangerang Selatan, di Bekasi dan lain-lain. Akhirnya dia tanya dengan istrinya, dia bilang, gue ngambil motor aja dulu deh bro, karena gue keteter nih, nggak ada buat operasional. Oke, gue kasih motor, gue kasih pinjam motor. Lalu semua ada dengan segala itunya, akhirnya gue bingung, kok gue ada dipinta rumah, dipinta motor gitu kan. Padahal gue kuasa hukum, tapi nggak masalah, semua gue bayarin, dari mulai kafe apa semua gue bayarin. Akhirnya berjalan waktu, semua gue biayain. Ketemu ini somasi pun gue selalu kasih tahu dia, gimana kalau kita somasi ini. Lalu dia nanya gue, pendapat lu gimana? 100 miliar. Oh 100 miliar gak gedean bro, oke kita turunin, bla 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 bla. Itu diskusi gue selaku gue kuasa hukum secara substitusi dengan klien gue. Gue berikan advice, pandangan hukum. Ternyata arahnya makin kesini dia nggak mau cara-cara administrasi hukum. Dia maunya gue dijadiin jadi mediator ke si Andre sama Senki gitu loh. Arah-arahnya mungkin ya minta duit ke si Andre, duit receh gitu. Gue bilang nggak bisa kalau gue cara begitu. Gue bisanya cara somasi, cara hukum. Nggak bisa gue mediasi. Nanti mediasinya di pengadilan aja. Nanti lo mau bicara masalah duit itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau sekarang gue datang ke sana, lo mau ketemu mediasi sama Stinky sama si Andre, minta duit receh, gue jatuh harga diri gue bilang begitu. Akhirnya gue sering debat sama si
sama si Endang, Nang Stinky karena masalah itu. Nah lama-lama gue ilfeel juga, gue pikir gue lagi nyalek tapi dapat klien ribet begini, oke lah. Akhirnya dia nggak sinkron sama gue. Suatu ketika mungkin dia udah mulai berasa, gue udah mulai nggak ngenakin bagi dia. Akhirnya dia bicara sama gue, udah bro gimana kalau kita nggak lanjut? Ya udah nggak lanjut, nggak apa-apa. Kebetulan gue lagi nyalek. Lu datang ke rumah, balikin motor gue. Lu datang, lu urus dengan tim lu aksi gitu loh. Nah, karena gue nggak enak juga kalau seandainya maksain hati lu kalau nggak klop sama gue. Udah datang ke rumah, nah bikinlah video seperti itu. Jadi bukan dicabut kuasa, bukan. Ada sebab, ada akibat. Dan kesepakatan itu kita sama-sama memutus kerjasama, bukan dicabut kuasa. Ingat bahasanya beda. Bukan cabut kuasa ya. Kalau gue cabut kuasa kerja gue nggak profesional. Tapi gue juga memutus kerjasama, dia juga memutus kerjasama. Karena sadar diri, udah nggak sehati gitu ya. Jadi lurus ini. Itu aja ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.